Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di Mapel Ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kelangkaan dan pengalokasian sumber daya. Tujuannya apa? Setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan akan mampu membedakan dan mengidentifikasi kebutuhan dan benda pemuas kebutuhan. Kedua, dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan benda-benda pemuas kebutuhan. Tiga, memahami benda-benda pemuas kebutuhan. 4. Memahami kelangkaan sumber daya serta kaitannya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 5. Melakukan penghitungan biaya peluang. Kita mulai. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah barang dan jasa yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini harus dipenuhi, karena apabila tidak terpenuhi akan mengganggu, bahkan akan mengancam kelangsungan hidup seseorang. Berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Kebutuhan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya atau tingkat kepentingan. 1. Kebutuhan mutlak atau kebutuhan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi kita akan mati. Misalnya makan. Harus dipenuhi karena apa? Ini untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Tanpa memperhatikan apakah makanan yang kita makan ini layak atau tidak. Bisa kita lihat misalnya banyak orang yang makan nasi aking. Nah, ini menunjukkan bahwa makan merupakan kebutuhan yang mutlak. Kedua, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar bisa hidup layak. Nah, ini makan sama-sama makan, tapi kalau mutlak itu tidak memperhatikan lagi kelayakan. Kalau kebutuhan primer makan, tapi kita memperhatikan layak atau tidaknya untuk hidup kita. Lantas tidak kita makan nasi aking. Nah, ini tentunya ini tidak layak untuk kita hidup. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kebutuhan sekunder digunakan untuk kenyamanan dalam hidup. Biasanya setelah kebutuhan primer terpenuhi, ini akan timbul kebutuhan sekunder. Misalnya sepeda motor. Tanpa sepeda motor kita pun bisa hidup. Tapi dengan sepeda motor kita akan menjadi lebih nyaman.
kita akan lebih mudah untuk bermobilitas. Yang keempat, kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan. Ya, ini sudah kebutuhan tingkat tinggi. Ini bukanlah untuk prestis atau untuk kebanggaan. Misalnya mobil mewah, misalnya kapal pesiar. Nah, ini hanya orang-orang tertentu yang mampu untuk memenuhinya. Penggolongan yang kedua yaitu kebutuhan menurut waktu. Ada dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini. Misalnya, saat kita lapar, kita harus makan. Nah, ini kebutuhan sekarang. Pada saat kita sakit, kita perlu obat. Nah, ini obat merupakan kebutuhan sekarang. Pada saat kita lelah, kita butuh istirahat. Nah, ini istirahat merupakan kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Ini kebutuhan yang bisa dipenuhi pada waktu-waktu yang mendatang. Misalnya kita mau rekreasi, nah ini tidak harus sekarang. Jadi kita bisa nabung dulu untuk memenuhi untuk berekreasi. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Ini ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ada yang berkaitan dengan fisik seseorang. Misalnya makan, pakaian, tidur, olahraga. Kalau kebutuhan rohani, kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa atau rohani. Misalnya rekreasi biar kita tidak stres. Misalnya kita perlu beribadah, kita perlu berteman, kita perlu perhatian. Ini namanya kebutuhan rohani. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Ini ada dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu ini adalah kebutuhan yang bersifat pribadi. Ini masing-masing berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Pribadi di sini dapat dikaitkan dengan profesi seseorang, status sosial seseorang, pekerjaan seseorang. Ini bersifat individu dan pribadi. Misalnya, cangkul ini akan lebih dibutuhkan oleh bapak petani daripada siswa. Karena pekerjaan cangkul sangat dibutuhkan oleh petani saat bekerja, untuk bekerja. Misalnya, kacamata yang kir itu sangat dibutuhkan oleh yang punya, yang memakai. Karena kalau misalnya orang-orang tua ini kebanyakan menggunakan kacamata plus. Nah, ini karena kalau tidak menggunakan kacamata itu tidak bisa melihat. Nah, ini namanya kebutuhan pribadi atau individu. Laptop akan sangat berguna oleh sekretaris, mahasiswa. Nah, ini karena sangat penting untuk pekerjaan mereka. Yang kedua, kebutuhan kolektif. Ini kebutuhan yang bisa dipenuhi secara kelompok. Misalnya sekolah. Nah, ini satu sekolah bisa digunakan untuk bersama-sama. Kemudian jembatan, rumah sakit. Nah, ini merupakan kebutuhan kelompok. Sampai di sini jelas?